Halo para sahabat pencari keadilan. Jumpa lagi dengan saya Michael Remisal Diakobus, advokat dari Sulawesi Utara. Kali ini saya mengkritisi dan menanggapi surat keputusan KPU RI nomor 541 tahun 2023 tentang pembatalan hasil pleno tim seleksi dari calon KPU Kota Bitung dan Kota Manado. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh surat nomor 577 tahun 2023 yang pada pokoknya menganulir hasil keputusan tim seleksi dengan menambah orang yang lolos tes kesehatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh Timsel. Pertama-tama saya perlu menjelaskan bahwa tahapan-tahapan yang sudah dilewati Timsel ini sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2023 itu sudah sangat konsisten. Yang pertama mulai dari proses seleksi administrasi, tertulis, psikologi, bahkan masuk kepada tes kesehatan dan wawancara. Nah, pasal 17 ayat 1 huruf J itu jelas memberikan penjelasan bahwa Timsel itu memberikan rekomendasi pengusulan hasil seleksi tes wawancara untuk masuk kepada tes uji kelayakan dan kepatutan itu adalah 2 kali dari anggota KPU. Jadi kalau anggota KPU itu ditetapkan oleh konstitusi, oleh undang-undang sebanyak 5 orang, maka yang direkomendasikan pansel itu 10 orang. Tapi setelah saya baca surat dari KPU RI nomor 577, justru Timsel sudah memutuskan 10 orang, oleh KPU RI dianulir data hasil rekomendasi tersebut dan ditambahkan, kalau di Bitung ditambahkan 4 orang, kalau di Manado ditambahkan 8 orang, menjadi 18 di Manado dan 14 di Bitung. Nah, kalau merujuk pada peraturan KPU nomor 4 tahun 2023, baik pasal 17 maupun pasal 35 itu jelas menerangkan bahwa yang akan masuk pada uji kelayakan kepatutan yang akan dilaksanakan oleh KPU RI itu 2 kali dari jumlah anggota. Penambahan menjadi lebih daripada 2 kali lipat itu, saya pertama melihat tidak ada legal standingnya. Kalaupun ada lompatan dari KPU RI, alasan hukumnya apa? Apalagi kalaupun memang keputusan ini menganulir 1 atau 2 orang dari orang yang sudah dinyatakan lolos tes kesehatan dan tes wawancara oleh Timsel. Intervensi KPU RI menurut saya ini punya kecenderungan menuju pada adanya abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan. Artinya, secara eksplisit tidak tercantum kewenangan KPU RI bisa membatalkan hasil seleksi. Akan tetapi, kalaupun memang KPU berpendapat bahwa KPU RI bisa membatalkan hasil seleksi dan menambah jumlah orang karena kewenangan dia yang membentuk Timsel, maka menurut saya, sekalipun sebuah pejabat tata usaha negara menurut hukum administrasi dia memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi ingat tahap yang kedua, bagaimana cara atau prosedur melaksanakan kewenangan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan. Artinya kalau memang Timsel melakukan kekeliruan dalam wawancara, harusnya itu ada datanya. Bahkan itu ada pasal yang menyebutkan kalau dalam PKPU nomor 4, kalau memang Pak Timsel itu melakukan pelanggaran, berarti dilakukan pemecatan. Yang terjadi bukan penambahan jumlah calon yang lolos, tapi yang terjadi adalah pembatalan seluruh hasil daripada tim seleksi, bukan penambahan. Kami justru melihat
ada prosedur, ada syarat pelaksanaan kewenangan dari KPU yang tidak jalan atau tidak dimiliki oleh KPU. Apa dasarnya menambah orang? Apakah Pansel melakukan kesalahan? Timsel melakukan kesalahan? Kalau melakukan kesalahan, kesalahannya apa? Kalau melakukan kesalahan dan itu terbukti melakukan kesalahan, apakah sanksinya itu adalah menambah jumlah anggota yang lolos? Saya kira tidak. Itulah sebabnya saya melihat kecenderungan adanya abuse of power dari KPU di dalam melakukan keputusan menganulir bahkan menambah jumlah calon anggota KPU Kota Bitung dan Manado. Ini merupakan sebuah indikasi adanya ketidakindependenan daripada KPU RI sendiri. Jangan-jangan ada orang yang akan diloloskan, dan orang bisa berasumsi seperti itu. Sebab pertama, tidak ada legal standingnya yang jelas, tidak ada pelanggaran Timsel yang jelas. Kemudian, mengapa KPU RI membuka peluang untuk ada ketambahan orang? Bahkan diduga ada orang yang sudah lolos dianulir. Apa alasannya? Iya kan? Oleh karena itu, sebagai praktisi hukum, saya melihat justru keputusan KPU RI ini memiliki potensi untuk disengketakan secara tata usaha negara. Karena kalau memang ada orang yang dirugikan, dihapus namanya atau dieliminasi, maka ini keputusan yang berpotensi disengketakan secara tun, memenuhi syarat untuk dikualifisir sebagai keputusan tun yang bisa disengketakan. Oleh karena itu, bagi saya, KPU harus clear dalam keputusannya. Secara hukum, KPU RI harus mampu menjelaskan keputusan administrasinya, legal standingnya apa, dasar hukumnya apa. Kalau secara eksplisit PKPU RI sudah menyatakan bahwa yang harus diseleksi pada uji kelayakan dan kepatutan hanya 2 kali dari jumlah anggota KPU, karena jumlahnya 5 berarti 10. Yang diputuskan Timsel seharusnya sudah benar 10 orang. Kenapa harus ditambahkan lagi? Apa justifikasinya? Apa legal standingnya? Jangan sampai justru masyarakat melihat ada indikasi yang lain, ada indikasi masuk angin KPU RI karena keputusannya yang tidak lagi memperhatikan secara cermat regulasi yang mengaturnya. Semoga aspirasi ini, pendapat hukum kami ini bisa menjadi catatan kritis bagi KPU dan bagi perbaikan pelaksanaan seleksi seperti ini di kemudian hari. Harapan kami, negara ini negara hukum, Rechtsstaat bukan Machtstaat. Segala keputusan-keputusan termasuk keputusan pejabat tata usaha negara, pedomannya adalah ada pedoman yuridis yang harus dipatuhi dan ditaati. Kiranya bermanfaat. God bless.